Sekelumit kehidupan kisah seorang janda sebatang kara yang hidup di tengah hutan sendirian. Ini adalah rumah Mbok Warti, seorang janda yang sudah hidup sendirian bertahun-tahun di tengah hutan. Ini salah satu rumahnya. Anda lihat sendiri, rumahnya sudah reot, sudah nggak layak didiami lah. Ini dinding sebelah sudah mulai berlubang, sudah lapuk. Tiang-tiangnya juga sudah lapuk semua. Nah, ini sudah lapuk semua, sehingga mereka takut untuk mendiami. Karena takut untuk mendiami, mereka membuat dapur sendiri di rumah yang sudah lapuk itu. Itu di belakang rumahnya ada onggokan. Kalau kita lihat dari jauh, seakan onggokan daun-daun kering. Tapi ini adalah sebenarnya rumah untuk memasak mereka. Nanti kita lihat ke dalam seperti ini. Ini tingginya kira-kira pendek ya pokoknya, karena kira-kira 1,30 meter lah. Nah, itu atap yang paling tinggi, dan pintunya ini sangat pendek sekali. Nah, sehingga mereka kalau dia masuk itu sambil jongkok ini seperti ini. Nah, ini dia baru masak, ini sedang memasak mereka. Ini sedang memasak. Anda lihat sendiri bagaimana cara memasaknya dan peralatan yang digunakan. Sungguh sangat sederhana sekali. Ini kalau dia keluar ini sambil jongkok. Karena apa? Karena terlalu pendek lah rumahnya, terlalu pendek. Kenapa mereka membuat tempat masak sendiri di sini? Karena apa? Karena itu rumahnya yang sebelah sana itu nah, itu sudah reot, sudah lapuk semua. Karena sudah bertahun-tahun rumahnya nggak ada yang memperbaiki. Ya maklum lah, karena dia hidup sendiri sebatang kara, nggak punya anak, nggak punya saudara, bisa dikatakan sebatang kara lah. Seperti ini. Nah, masa ya pakai kayu-kayu di sekitarnya dia kumpulkan untuk memasak. Ini tempat piring. Nah, tempat piring ini pendek sekali, kurang dari 1 meter. Mungkin kalau dia berdiri ini menyentuh kepala mereka, mungkin jatuh semua. Ini ya seperti ini, kalau masak ya sambil jongkok, sampai matang pun sambil jongkok gitu. Kenapa? Karena memang betul-betul pendek sekali rumahnya. Ini kalau lihat dari jauhan, ini ada beberapa pohon rumbia untuk atap mereka. Ya untunglah ini nggak hujan. Kalau hujan ya basah kuyup semua. Ini kayu bakar yang mereka kumpulkan untuk memasak tiap hari. Ini diambil dari ranting-ranting sekitar rumahnya. Dan tempat menyimpan air ini ada sebotol aqua ya, sebotol bekas air mineral. Ini sebagai untuk penyimpanan persediaan air untuk memasak. Ini salah satu apa ya istilahnya, tempat buat makan lah, tempat untuk mencuci piring segala macam. Itu ada seperti ini.
itu, di atasnya ada apa itu, ada gayung untuk mengambil air, ada apa ya istilahnya, kalau Jawa iros lah, iros itu sebelahnya untuk mencicipi masakannya. Dan di atasnya lagi ada tempat sendok, itu apa ya, itu ada plastik bekas apa itu ya, kita lihat, geser sedikit lagi. Ini ada wajan untuk memasak. Ini tempatnya tadi yang sangat pendek, mungkin kalau dia berdiri menyentuh kepalanya dan jatuh semua itu. Dengan asiknya mereka memasak untuk menunggu masakannya yang matang. Nah, seperti ini asapnya yang berkepul banyak sekali. Ini rumahnya, tempat untuk tidur, tapi kelihatannya dia nggak begitu berani tidur di dalamnya karena sudah reot, sudah lapuk. Mungkin kalau diterpa angin ya sudah roboh lah. Di sini ada beberapa tempat duduk, kursi plastik. Ada satu kursi plastik di teras ya, di terasnya. Sebelahnya lagi ada ekrak untuk bersih-bersih. Dan itu ada kumpulan kayu bakar untuk memasak. Kita coba masuk ke dalam rumah yang sudah riot ini. Ini dindingnya sudah berlubang semua. Di dalamnya lagi ada kursi plastik. Ini kalau malam kursi plastik ini tempat untuk tidur mereka. Karena apa? Karena nggak ada tempat yang nyaman untuk tidur mereka. Ini keadaan rumah. Di dalam rumah ini juga, ini perabot mereka. Ini di kamarnya, Anda lihat sendiri, ini sudah berlubang. Dan ini tempat tidur mereka sebenarnya. Karena apa? Dia nggak tidur di sini karena takut kalau rumahnya roboh. Ini seperti ini, ada ranjang terbuat dari bambu dan kombinasi dengan kayu. Ini kasurnya dilipat karena apa? Karena tidak ditiduri, karena takut kerobohan. Ini tirainya, Anda lihat sendiri. Di balik tirai ini sudah berlubang semua, sudah lapuk. Ini bukan pintu ya, tapi ini dinding yang sudah berlubang. Karena apa? Karena lapuk. Ini kita masuk ke dapurnya. Sebenarnya dapurnya di sini. Ini dapurnya di sini. Cuma karena sudah tidak layak untuk masak, mereka membuat dapur di luar untuk memasak. Ini seperti ini. Dindingnya, atapnya jelas seperti ini. Kalau hujan mungkin ya air masuk semua ya. Ini seperti ini. Ini dalam rumah ini di dalam rumah, di dalam dapur tempat untuk memasak. Ini dindingnya seperti ini. Ini ada tempat air. Ini ada meja. Ada meja sangat sederhana dan ada beberapa perabot. Seperti ini. Nah, ini di bawah meja. Terang sekali kan? Ini karena apa? Karena ini berlubang sehingga cahaya masuk bebas ke dalam. Seperti ini. Ini tempat perabotnya. Dan ini ada bekas plastik, bekas cat untuk menyimpan beras. Tuh. Ini dindingnya sudah berlubang semua. Ini dia masuk ke dalam rumah, mungkin mengambil beras ya untuk dimasak tadi. Ini tadi dalam rumahnya.
Ini dia menuju ke dapur tempat memasak tadi, dari rumah utama menuju ke dapur yang tadi tempat untuk memasak di belakang rumah utama. Anda lihat sendiri, dia masuk jongkok kan, masuk jongkok. Kenapa? Karena memang ini sangat pendek sekali rumahnya, betul-betul tidak layak. Mungkin kalau apinya besar sedikit sudah menjilat atapnya mungkin. Tuh. Ini airnya tadi untuk penyimpanan air, botol bekas air mineral. Mungkin Anda tidak bisa membayangkan ya, di zaman milenial seperti ini masih ada kehidupan seperti ini. Bisa dikatakan aneh bin ajaib. Dia betul-betul mandiri, tanpa sentuhan modernisasi dunia seperti itu. Semua sudah tradisional. Ini cara memasaknya seperti ini ya. Beli dereng dahar niki jenengan. Mbok. Dereng dahar. Nembe masak niki. Iya nembe masak. Oh, sing wingi-wingi Tidak masak wingi. Keluar. Omong-omong. Ini dia dari dapur tadi tempat masak menuju ke rumah utama mereka. Jaraknya ya sekitar berapa meter ya? Ini rumahnya dan itu dapurnya. Sekitar 10 meter lah dari rumah utama. Ini perkampungan, ini jalan menuju rumah Mbak Warti tadi, itu di bawah sana. Ada kebun karet. Dan di tengah-tengah kebun, bisa dikatakan di tengah hutan tadi, itulah domisilinya rumah Mbak Warti. Ini jalan menuju rumahnya. Ini sebetulnya jalan menuju ke sawah, jadi agak ada sedikit bersih ini karena sering dilalui orang lewat. Dan rumah untuk menuju rumah Mbak Warti ya seperti ini. Semak-semak. Karena apa? Karena jarang dilalui. Ya kadang-kadang sih dijenguk ya. Sebetulnya Mbak Warti itu punya saudara cuma jauh, sehingga ya terpaksa hidup sendiri lah. Ya jelas anak nggak punya, ya saudara ada, cuma jauh. Ini jalan seperti ini jalannya menuju rumah Mbak Warti. Itu kelihatan, itu. Ya karena warga itu merasa prihatin sekali dengan keadaan Mbak Warti, dengan keadaan rumahnya seperti ini. Seperti ini rumahnya. Ini sudah di tiang-tiang dipancangi tiang-tiang karena mau meroboh, sehingga warga di sekitarnya merasa prihatin. Dan ini ada beberapa warga yang peduli dengan keadaan Mbak Warti ini, mau membuatkan rumah Mbak Warti yang sedikit layak lah, ya minimal nggak roboh, sehingga dia hidup tetap tenang, tidur tetap nyenyak karena nggak dihantui
roboh. Ini rumah. Ini ada warga yang peduli untuk membuatkan rumah mereka. Ya ala kadarnya lah, memang ini swadaya dari warga sekitar. Swadaya warga sekitar ini. Ya semoga sebentar lagi sudah selesai dan Mbak Warti bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan kerobohan rumah kan gitu. Ya ini mungkin ada bakal rumah atau calon rumahnya Mbak Warti, kira-kira berukuran 4x4 lah, lebih besar dari rumahnya yang semula. Dan ini terbuat dari kayu, walaupun mungkin kayu ala kadarnya, dan rumahnya yang sudah lihat ini kan terbuat dari bambu. Tuh.